Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC yang sudah ada di sini. Sangat menarik sekali yang dimana dia itu simple, elegan, tidak ada RGB di bagian semua fan-nya yang ada di sini. Kecuali di bagian casingnya aja, di bagian depan dia itu ada RGB-nya. Dan juga di bagian mobu juga ada sedikit, di bagian dalamnya juga ada sedikit dari segi casingnya. Ya intinya seperti itu, tapi di sini dia itu lebih cenderung ke elegan, tampil hitam semua. Meskipun ada RGB dikit di sini. Dan juga di sini part-partnya semua. Dan di sini saya itu pakai PC dengan harga 11.500.000. Apakah rekomend atau tidak? Karena ada usernya itu pengen ke editing aja, sesekali gaming lah, tapi ini udah lebih dari cukup menggunakan Core i5 Gen 11 dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini. Udah lama sekali saya tidak memakai ini ya, Core i5 Gen 11. Dan sebelum saya jelaskan apa part-partnya yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan bagian bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjut saja yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i5 Gen 11 11.400F dengan harga 2.350.000, 6 core 12 thread. Kalau misalkan Gen 12 paling nambahnya sekitar 300 sampai 400.000 lah. Kalau Gen 10 ya sekitar ya sama sih, kurang lebihnya seperti itu. Berada di tengah-tengah untuk harga yang ada di sini. Dan apakah masih bagus? Kalau untuk pribadi ya masih bagus saja sih. Minimal di Gen 10 lah, tapi ya ini di Gen 11 masih bagus kalau untuk pribadi, 6 core 12 thread. Karena ada usernya, jadi pengennya yang Gen 11 saja, yang Gen 12 agak over sih. Dan juga di sini saya menggunakan mobo yang ada di sini. Mobo MSI Mat B560 Torpedo, agak over ya, yang dimana harganya tersebut 2.450.000, melebihi harga dari prosesor yang ada di sini. Tapi dari segi tampilannya sangat menarik sekali. Seperti contoh yang ada di sini, itu ada berwarna biru-biru yang elegan juga sih. Ada di sini lah untuk gambarannya. Sangat menarik, ada warna biru-birunya dari segi heatsink serta dari segi fiturnya lah. Untuk yang ini MSI Mac B560 Torpedo 2.450.000, ya nggak masalah sih untuk available ke depannya. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM Ticred yang ada di sini dengan harga 950.000-an atau 960 lah, aku lupa harganya di sini, yang dimana berwarna silver yang ada di sini juga. Tidak ada RGB sama sekali di dalam sini, supaya lebih tampil elegan dan juga bagus lah. 3200 mAh untuk kecepatannya udah lebih dari cukup lah. 16 GB untuk RAM-nya yang Ticred. Selanjutnya saya menggunakan VGA yang ada di sini, GTX 1660 Super. Ini baru ya, mereknya Asus, garansi 3 tahun. Dan juga di sini saya tuh membeli dengan harga 3.350.000. Terbilang murah lah, karena harga VGA saat ini pada turun-turunnya. Dan juga harganya tersebut mepet-mepet semua lah. 1650 Super aja di harga 3.100.000, sedangkan 1660 Super yang baru di 3.350.000, terpaut sedikit banget. Kalau yang GTX 1660 jarang ada sih yang menjual baru, kebanyakan second. Maka dari itu saya memilih yang ini aja, GTX 1660 Super lebih bagus daripada GTX 1650 Super, yang dimana harganya terpaut 100-200.000 lah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU coolernya, CPU cooler Deepcool AG400 Plus. Ini yang plus, dia itu dual fan yang berwarna hitam semua, seperti contoh yang ada di sini. Apakah bisa mendinginkan Core i5 atau tidak? Untuk yang Gen 11, yang dimana di sini fan-nya 12 cm, berwarna hitam semua, dan juga harganya sekitar 310.000. Terbilang murah sih untuk yang ini. Bagi kalian yang tidak suka RGB, karena di sini cuma polosan hitam aja. Untuk seri RGB kayaknya ada sih untuk tipe yang ada di sini, AG400 yang plus. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe dari Kaizen. Ini murah sih, 310.000 lah. Untuk yang ini garansinya juga 3 tahun, 256 GB udah lebih dari cukup. SSD NVMe, apakah bagus atau tidak dari segi kecepatannya nanti kita akan tes saja. Untuk yang ini terbilang murah untuk saat ini, mereknya Kaizen, baru-baru aja sih. Kalau nggak salah ini tuh hampir sama dengan Hyperion, atau enggak satu perusahaan, tapi lebih cenderung yang terkenal ini Kaizen. Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk 1 TB Barakuda, mereknya Seagate, yang ada di dalam sini. Karena di bagian atasnya tersebut dia itu tidak ada kelihatan harddisknya, jadi ya saya sebutkan aja, dia itu menambahkan 1 TB Seagate Barakuda dengan harga 600.000. Harga pada umumnya lah untuk kalangan 1 TB. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, power supply FSPHV Pro 80 plus bronze 550 watt, udah sangat lebih dari cukup untuk mengangkat Core i5 Gen 11 dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini. Paling di bawah 300 watt sih untuk maksimal pada saat saya bermain game berat. Anda bisa lihat aja habis ini untuk reviewnya dari segi wattnya maupun gamingnya di akhir video.
Ini saya beli dengan harga 650.000, FSP HV Pro 550 watt. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah casing Cube Gaming Rufin dengan harga 390 sampai 400.000 lah, harganya di pojok sini. Jadi di sini jadi udah ada LED di bagian depan. Tidak ada free fan-nya sama sekali, cuma ada LED strip di bagian depan. Tapi sampai ke belakang sih, kalau yang di belakang agak besar dari segi LED-nya. Nanti bisa lihat aja nanti habis ini untuk preview bagaimana PC yang ada di sini. Penampakannya ada dari segi segala sisinya. Dan dia itu tipenya ATEC untuk yang ini. Dan juga tambah saya menggunakan fan Gamek Black di sini ya untuk box ya. Karena nanti bagian bawah susah ngambilnya, jadi ya saya sebutkan aja atau saya tunjuk di bagian bawah ini ada 6 fan. 6 fan Gamek di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Supaya lebih full black di sini. Satunya 35.000 kali 6 ya 210.000 untuk totalnya. Seperti itu semua dari segi part-partnya yang sudah saya sebutkan. Dan totalnya 11.500.000. Apakah rekomend atau tidak? Tinggal lihat saja habis ini untuk reviewnya. Itu aja dari saya. Lanjut aja ke reviewnya. Yuk. Yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Kaizen, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 14 detik terbilang cepat kalau yang ini, karena standarnya SSD NVMe di 15 detik. Kalau yang ini di 14 detik terbilang cepat lah. Dan juga terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD maupun hard disknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia itu 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga node-nya dia itu perfect, dan juga suhunya 40 derajat terbilang dingin kalau yang ini di kalangan SSD NVMe. Kebanyakan di 40 derajat sih untuk standarnya. Lanjut ke hard disknya, dia itu juga sama 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga node-nya dia itu perfect, dan juga suhunya 33 derajat terbilang dingin kalau yang ini, yang dimana saya menggunakan hard disk baru bukan hard disk second Seagate Barracuda. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Kaizen. Untuk membacanya mendapatkan 1707 dan juga menulisnya 1307. Dan jika kita bandingkan dari yang ada di websitenya, dia tuh up-to-nya 1600 per 1300 dari segi datanya. Dan jika kita bandingkan dari segi realitanya, dia tuh malah melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi 107 dan juga menulisnya melebihi 7 aja. Bisa dibilang ini sesuai dan juga bagus lah, melebihi dari segi yang ada di websitenya untuk ini SSD Kaizen. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu dari segi Core i5 Gen 11 menggunakan CPU cooler Deepcool AG400 Plus yang dual fan. Untuk minimalnya mendapatkan 32 derajat dan juga maksimalnya di 64 derajat. Untuk pengujian minimalnya saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 32 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok di 64 derajat terbilang masih dingin juga, di bawah 70 derajat kalau yang ini dari segi suhunya. Bisa dibilang cocok lah Deepcool AG400 Plus untuk mendinginkan Core i5 Gen 11. Lanjut ke Cinebench R15 OpenGL yang mendapatkan 160 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1660 Super, dan juga CPU-nya 1558 GB untuk kalangan 6 core 12 thread di Core i5 Gen 11. Kalau yang Gen 12 di 1800-an lah. Dan juga yang di Gen 10 1200. Bisa dibilang ini tengah-tengahnya dari Gen 10 dan juga Gen 12. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan Very High, dia tuh mendapatkan 158 fps untuk yang ini. Sangat lancar juga di settingan rata kanan di atas 100 fps. Apalagi untuk bermain game GTA roleplay ini masih sangat sanggup sekali, apalagi di settingan Very High.
Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 107 fps. Di settingan rata kanan, dia tuh masih di atas 100 fps untuk yang ini. Jadi nyaman lah untuk bermain game Forza Horizon 4. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 124 fps. Kalau yang ini di settingan high aja yang stabil, dia tuh masih mendapatkan 100 fps ke atas. Jadinya nyaman lah untuk bermain game Apex Legends. Seperti contoh yang ada di sini, FPS-nya di atas 100. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 271 fps. Di atas 200 fps hampir menyentuh 300 fps. Kalau game Valorant terbilang sangat ringan. Dan apalagi menggunakan spek PC yang low, dia tuh masih bisa lah. Apalagi kalau yang ini menggunakan spek PC yang agak tinggi, dia tuh bisa menyentuh hampir 300 fps untuk game Valorant. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 116 fps. Di settingan rata kanan, dia tuh masih di atas 100 fps di settingan high. Jadi lancar banget lah untuk bermain game Dota 2. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 160 fps. Masih mendapatkan di atas 100 fps. Apalagi kalau di settingan ultra, dia tuh masih bisa lah mendapatkan kurang lebih di 100 fps di settingan ultra. Meskipun ini saya setting di settingan high aja supaya lebih stabil untuk fps-nya. Lanjut yang terakhir dari Resident Evil 6. Untuk settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 148 fps. Untuk game yang ini lebih cenderung ke VGA-nya. Kalau menggunakan 1660 Super, dia tuh mendapatkan hampir menyentuh 150 fps. Kalau yang GTX 1650 yang DDR6 di 100 fps. Ya seperti itulah perbandingannya, tetapi untuk minimal di game ini menggunakan GTX 1050 ya, di game Resident Evil 6. Lanjut dari segi pengujian dayanya. Untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 73 watt untuk yang ini. Bisa dibilang agak tinggi ya. Meskipun menggunakan papat yang ada di sini, dia tuh full black semua. Kalau menurutku pribadi dari segi mobonya, karena CPU yang di mobonya tersebut menggunakan 8+4 pin, bukan yang 4+4 pin seperti pada umumnya. Kemungkinan itu salah satu faktornya sehingga agak tinggi di 73 watt. Dan juga ini saya tes di paling rendah di 73 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan 283 watt. Untuk yang ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mentok paling tinggi di 283 watt. Terbilang masih aman lah di bawah 300 watt, yang dimana menggunakan power supply 550 watt udah lebih dari cukup untuk yang ini. Pada saat full game yang mendapatkan 280-an lah, tetapi itu paling mentok cuma sekali aja. Tetapi rata-ratanya di 260-270 lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kesimpulannya, dengan harga 11.500.000 menggunakan Core i5 Gen 11 dan juga GTX 1660 Super yang baru mereknya Asus, bisa dibilang ini rekomen lah, meskipun belum sampai ke Gen 12 karena harganya agak mahal sedikit. Tapi sebenarnya juga bisa menggunakan Core i5 Gen 12, harus mengorbankan mobonya yang dimana harus memakai yang serinya biasa. Paling ya serinya H610 sih. Kalau yang ini dia tuh lebih ke overkill di mobonya. Tetapi juga nggak masalah juga untuk kedepannya jika lo upgradable ke Core i9 maupun Core i7 Gen 11, jadinya aman lah untuk upgradable kedepannya. Jika lo tidak upgrade ke next gen ya karena mobilnya ini mentok di Gen 11 aja. Dan juga part-part yang lainnya bisa dibilang rekomen untuk yang ini. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan notifikasi video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC dan terima kasih sudah menonton.